Life is fine somehow. Perjuangan Merah Putih untuk terus berkibar di kancah Asia hingga dunia tak hanya dari timnas utama Garuda. Namun di level U17, sekarang ini masih berlangsung memperjuangkan kepentingan bangsa untuk back-to-back bermain di Piala Dunia U17. Ya, tim asuhan Nova Arianto sedang berjuang di garis terdepan di Piala Asia U17 yang juga memperebutkan tiket ke Piala Dunia. Menariknya, Matthew Baker dan kawan-kawan mempunyai peluang jauh lebih besar menuju ke Piala Dunia. Setelah kemenangan atas Korea Selatan, Indonesia tinggal selangkah lagi merebut 1 tiket ke Piala Dunia dan banyak media Asia percaya kita bisa. Dari sini tentu saja meningkatkan antusiasme fans Garuda yang tadinya tak bakal banyak berekspektasi, jadi lebih semangat memberikan dukungan. Demi yang terbaik, semua rela meluangkan waktu. Bahkan ada yang effort plus menyaksikan langsung di Arab Saudi. So, inilah berbagai sorotan perjuangan Garuda di Piala Asia U17 Road to World Cup Under 17. Don't you hesitate, time to back away, find another way. Di tengah tekanan yang terus-menerus menerpa setiap level timnas, mentalitas juara para pemain Indonesia semakin terasah. Terbukti, kemenangan gemilang timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan dalam Piala Asia U17 2025 telah mengukir sejarah baru dalam dunia sepak bola tanah air. Perjalanan menuju kemenangan ini bukanlah tanpa tantangan, dan kemenangan ini memang patut dirayakan. Namun perjalanan belum selesai sampai di titik ini saja. Garuda Muda harus tetap fokus dan waspada menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi Yaman dan Afghanistan. Lawan-lawan yang tangguh masih menanti, dan setiap pertandingan adalah ujian konsistensi serta determinasi. Semangat juang yang telah ditunjukkan harus terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan sih. Kemenangan atas Korea Selatan adalah bukti bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Namun juga mengingat bahwa setiap detik di lapangan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Selanjutnya, pertandingan kontra Yaman dan Afghanistan akan menjadi penentuan. Pemenangnya akan meraih tiket ke babak gugur sekaligus ke Piala Dunia U17 2025. Sebab cukup lolos ke 8 besar saja bisa meraih tiketnya. Dan para pemain, pelatih, serta kita semua percaya bisa. Media-media Korea pun memberikan sebuah pujian kepada Indonesia yang berhasil mematahkan sebuah ekspektasi yang tak pernah terduga sebelumnya. Tapi, justru disinilah kita harus paling waspada. Karena pujian bisa jadi pisau bermata dua, bisa membakar semangat, tapi juga bisa menghanguskan fokus. Ketika kemenangan dirayakan terlalu lama, seringkali kita lupa, pertandingan belum usai. Masih ada Yaman dan Afghanistan, masih ada lawan-lawan yang siap merusak pesta kita. Mereka tak peduli siapa yang baru saja kita kalahkan, mereka hanya peduli satu hal, yaitu menang. Dan sejarah sudah banyak bicara. Tim yang besar bukan yang bisa menang sekali, tapi yang bisa menang berkali-kali tanpa kehilangan kendali. Jadi untuk Garuda Muda, kami percaya pada kalian. Tapi jangan terlena, jangan terlalu cepat merasa tiba. Karena jalan ke Piala Dunia tak cukup hanya dilihat, ia harus diperjuangkan setiap menit, setiap detik. Langkah sudah dimulai, tapi puncak masih jauh di depan. Dan hanya mereka yang tetap rendah hati yang akan sampai. Dan Coach Nova sendiri sudah membicarakan hal ini. Yang pasti, saya lihat secara kualitas tim, Yaman cukup baik ya, dan kita sangat mewaspadai Yaman. Apalagi kita tahu ya di grup ini, Yaman kemarin meraih hasil positif. Dan di terakhir kita memikirkan Yaman akan bertemu Korea. Karena pastinya, Yaman ingin segera memastikan untuk lolos di grup. Jadi apa yang kita buat akan kita lihat nanti. Saya juga meminta pemain tidak terbuai dengan itu semua. Saya meminta pemain juga tidak melihat media sosial agar mereka tidak terlena. Dan saya minta mereka tetap fokus di pertandingan kita melawan Yaman. Saya juga melihat masih ada beberapa yang harus kita evaluasi. Bagaimana kita berkoordinasi lagi di lini belakang. Bagaimana kondisinya, kapan kita harus menyerang, kata Nova Arianto dikutip dari Sport Detik. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading,
Ya, pelatih adalah penanggung jawab penuh atas setiap hasil anak asuhnya. Maka, wajar saja Coach Nova tak mau meremehkan lawan begitu saja dan memilih untuk memberikan pujian kepada Yaman sebagai tim yang sangat kuat. Beliau lebih fokus untuk mencoba menyelesaikan beberapa masalah yang saat ini masih dimiliki oleh Garuda Muda. Seperti koordinasi antar pemain hingga cara passing yang dianggap masih sangat lemah. Pemain keturunan hanya ada Matthew Baker yang berposisi sebagai back. Ya, secara permainan, dia memang pemain kunci di lini pertahanan. Terbukti, timnas berhasil clean sheet menghadapi tim sekaliber Korea Selatan, dan Baker menjadi pemain paling menonjol di lini pertahanan. Di laga-laga berikutnya, pemain Melbourne City U18 ini digadang-gadang akan menjadi pemain kunci lagi. Perannya dalam mendistribusikan bola maupun menjegal setiap langkah lawan siap menjaga jaring gawang Garuda. Gonna speak out loud as mistakes are fading. As we create, change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Find another way. In this game we play, gonna seize the day. Media Asia prediksi Indonesia ke Piala Dunia. Setelah kemenangan atas Korea Selatan, skuad asuhan Nova Arianto mendapatkan banyak sorotan dari media-media Asia. Banyak yang terkejut atas hasil akhir yang tak pernah terbayangkan. Menariknya, dengan kemenangan perdana, media-media seperti dari Korea, Chosun.com, menilai Indonesia akan lebih mudah setelah berhasil mengalahkan tim mereka. Sebab, Korea bertekad bangkit, sehingga lawan Yaman dan Afghanistan, negeri gingseng akan mati-matian mencari 3 poin. Dan Indonesia akan lebih mudah bersaing di klasmen grup C untuk lolos ke babak gugur, yang artinya lolos ke Piala Dunia juga. Sementara itu, dari media Jepang juga memprediksi ini akan memperlancar perjalanan ke Piala Dunia. Turnamen ini juga menjadi ajang kualifikasi menuju Piala Dunia U17 yang akan diselenggarakan di Qatar pada bulan November. Jika lolos dari babak penyisihan grup, mereka bisa melaju ke putaran final. Finish di posisi kedua akan menjadi tujuan mereka, tulis footballchannel.gp. Sementara dari media-media lokal juga tak lupa memberikan sebuah prediksi penyemangat. Banyak yang memperkirakan Indonesia optimis buat menang tipis saja 2-1. Tapi tetap saja gak boleh berlebihan coy. Fans jadi sorotan karena semakin membludak. Pada match pertama saat menghadapi Korea saja, ternyata banyak supporter Garuda yang menyaksikan langsung pertandingan. Turnamen Piala Asia U17 yang berlangsung di Arab Saudi masih menjadi antusiasme para WNI di sana. Yang saat itu mengejutkan tim-tim lain karena banyaknya jumlah pendukung dibanding tim lain. Ya, kalau dipandang dari tim senior, mungkin tak ada apa-apanya. Tapi ingat, ini tim kelompok umur U17 loh. Ada pendukungnya saja sudah sangat bagus. Kemarin saja saat menghadapi Korsel, fans Indonesia berhasil menghipnotis publik Arab Saudi. Sebab banyak WNI yang saat ini menetap dan bekerja di Arab, disempat-sempatkan meluangkan waktu untuk nonton timnas. Bahkan mereka rela membawa alat musik dan bernyanyi bersama di dalam stadion. Selain itu, mereka ternyata juga membuat sesuatu yang sangat berbeda dibandingkan dengan fans lain, dengan melakukan takbiran di dalam stadion. Maka tak heran pada match-match berikutnya menghadapi Yaman dan Afghanistan diprediksi akan kembali meningkat jumlahnya dibandingkan sebelumnya. Semua ingin mengawal Garuda Muda menuju Piala Dunia. Ya, terlepas dari apapun, dengan kombinasi antara kerja keras, strategi yang tepat, dan dukungan yang tanpa henti, kita berharap Timnas Indonesia U17 dapat melangkah lebih jauh, mengharumkan nama bangsa di kancah internasional sama seperti Timnas utama. Akan tetapi, tetap waspada, wajib menjadi fokus bagi setiap pertandingan, dan jangan pernah meremehkan lawan.
Perjalanan menuju Piala Dunia U17 2025 masih berliku, dan setiap langkah harus diambil dengan penuh perhitungan dan semangat juang yang tak kenal lelah. Dukungan juga harusnya jangan pudar sedikit pun, ya kan?